Oke guys, konsep istirahat dan tidur. Apa sih yang akan kita bahas sama-sama di istirahat dan tidur ini? Saya yakin kalian semua pasti tahu lah ya konsep istirahat dan tidur. Karena kita semua ya tiap hari membutuhkan ini gitu loh. Istirahat itu kondisi ketika kita tuh relax, tidak ada tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. So guys, kalau misalnya nih kalian lagi patah hati, terus kalian lagi dalam tekanan, belibet banget ngomongnya. Ketika kalian dalam tekanan emosional, terus kalian tiba-tiba ngerasa capek banget padahal kalian duduk berjam-jam gitu ya. Ya gimana otak kalian tuh tetap bekerja dengan keras gitu. Kalian tidak merilekskan tubuh kalian. Itu namanya useless sebenarnya. Duduk sampai panas pantatnya, bokongnya, tapi pikirannya jalan kemana-mana, badannya juga nggak rileks. Apalagi kalau sambil nangis guys. Canda nangis. Kemudian tidur itu kondisi tidak sadar di mana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai. Jadi tidak sadarnya tuh bukan kayak orang koma gitu ya. Kemudian aktivitas tidur itu diatur oleh Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Region. RAS itu ada di batang otak kita. Fungsinya itu mempertahankan kesadaran, memberikan stimulus visual, pendengaran, nyeri dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Fungsi istirahat dan tidur itu banyak banget dan krusial banget. Yang pertama itu sebagai cara untuk regenerasi sel tubuh. Jadi pada saat kita beristirahat, pada saat kita tidur itu, regenerasi sel tubuh itu dapat berlangsung dengan baik. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan kemampuan fisik, karena tubuh kita itu kayak mesin gitu kan. Kalau dipakai kerja terus gak ada istirahatnya, sowak lama-lama, capek, rusak lama-lama, kayak gitulah. Jadi coba deh kalian lihat kalau misalnya kalian itu kurang tidur atau teman kalian kurang tidur, pasti dia tuh kayak agak kurang konsentrasi gitu, entah di kelas atau di mana. Mungkin kalau kalian ajakin ngobrol, kadang dia kayak gak memperhatikan atau jawabannya tuh kayak gak sesuai gitu. Terus memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh, memelihara fungsi jantung, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian of course, menyimpan energi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi di era pandemi sekarang, please kita bagusin istirahat tidurnya. Jenis-jenis tidur itu ada mulai dari NREM dan REM. Apa itu? NREM itu non-rapid eye movement atau tidur gelombang lambat. Ini nih tidur yang dalam, istirahat yang penuh, nyenyak. Ciri-cirinya itu ada gelombang delta yang terlihat, tekanan darah menurun, respiratory rate-nya menurun, pergerakan bola mata melambat, mimpi berkurang dan metabolisme menurun. Nah, ini ada tahapannya. Tahap pertama tuh masa transisi dari sadar ke tidur. Itu tuh 5 menit lah. Nah, di sini nih individu tuh merasa kabur, mulai rileks, mata bergerak masih ya ke kanan ke kiri. Heart rate dan juga respiratory rate-nya jelas dan masih mudah dibangunkan. Tahap kedua, masa tidur ringan. Proses tubuh mulai menurun, mata masih gerak-gerak, heart rate dan juga respiratory rate-nya menurun dengan jelas, suhu tubuh dan metabolisme menurun. Nah, ini tuh berlangsung 10-15 menit. Periode tahap tidur bersuara. Kemajuan relaksasinya juga dapat dan masih dapat terbangun dengan mudah nih di tahap 2. Tahap 3 itu awal dari tidur dalam. Otot santai penuh alias relaksnya tuh penuh. Kecepatan jantung, pernafasan, serta proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi sistem syaraf parasimpatik, sehingga akhirnya kita sulit dibangunkan, gelombang otak menjadi lebih teratur, dan ini berlangsung 15-30 menit.
Tahap 4, tahap tidur dalam. Nah, ini nyenyak banget gitu deh maksudnya. Nah, di sini tuh heart rate dan respiratory rate-nya menurun, keadaan relax. Udah jarang bergerak nih, udah susah dibangunin kalau udah tahap 4. Nah, tahap ini berlangsung 15-30 menit. Kemudian ada REM atau rapid eye movement, tidur paradoksal. Seseorang tuh tidur tetapi aktivitas otaknya nyata, atau pola tidur di mana otak benar-benar dalam keadaan aktif. Namun, aktivitas otak tidak disalurkan ke arah yang sesuai agar individu tanggap penuh pada lingkungan. Nah, di sini nih, di REM ini nih, muncullah mimpi yang macam-macam. Ciri lain pada saat REM itu tuh ada orang mengigo, ngorok, kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur, ada perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan mata cepat, pembebasan steroid, sekresi lambung meningkat, dan ereksi pada penis pria. Ini gambaran kebutuhan istirahat tidur kita, manusia, dari 0 sampai 1 bulan. Alias neonatus, dia itu kebutuhan tidurnya masih banyak, 14 sampai 18 jam. Terus kemudian lanjut terus sampai 60 tahun ke atas itu butuh tidurnya tuh 6 jam. Nah, ini gangguan istirahat dan tidur. Jadi untuk yang pertama nih, kalau kalian baca di layar, ini yang paling sering terjadi kayaknya kalau di mahasiswa ya. Insomnia, banyak yang bilang, ya soalnya kita ngerjain tugas terus nih seminggu berturut-turut, minggu depannya udah gak bisa tidur nyenyak lagi. Masa? Jangan-jangan tugasnya udah dari kapan tahun baru dikerjain, sistem kebut semalam. Oke deh. Insomnia, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, kalau insomnia inisial itu kesulitan untuk memulai tidur, jadi kayak susah gitu loh mau tidur. Terus kalau intermittent tuh kesulitan untuk tetap tertidur, jadi kayak kebangun gitu. Terus insomnia terminal tuh artinya bangun terlalu dini dan sulit tidur kembali, tuh kayak misalnya kalian tuh tidur terus kebangun jam 3, jam 4, terus susah tidur lagi gitu. Terus parasomnia itu perilaku yang dapat mengganggu tidur, contohnya sleepwalking and night terror. Sleepwalking tuh ada gak sih kalian yang ngalamin, atau mungkin saudara atau siapapun yang kalian tahu ngalamin sleepwalking, jadi dia tuh tidur tapi dia jalan gitu. Lalu hipersomnia, tidur yang berlebihan, contohnya pada pasien kerusakan sistem saraf. Lalu narkolepsi itu kayak suka ngantuk banget, itu gelombang kantuk yang tidak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari, jadi kayak tiba-tiba tuh langsung tertidur gitu. Kemudian sleep apnea, itu terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Lalu deprivasi tidur, somnambulisme, keadaan dimana seseorang tiba-tiba berdiri dan berjalan sementara ia tidur. Lalu enuresa atau ngompol. Nokturia, klien terbangun malam hari karena buang air kecil, biasanya tuh pada orang penyakit diabetes mellitus.